Shalom Bapak Ibu Saudaranya, ada sukacita di tempat ini, amin. Kita sungguh bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita mau beribadah bareng dan pastinya hari ini kita juga akan merayakan ulang tahun gereja GBI Citra Garden 2 yang ke-26 tahun. Boleh dong kasih tepuk tangannya untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita sungguh mengucap syukur kalau kita di tempat ini sama-sama bertumbuh dengan saudara-saudara seiman kita. Kita dibentuk dengan begitu luar biasa dan kita pun juga memiliki mentor yang begitu setia dengan kita, yang selalu membimbing kita agar kita dapat terus melayani Tuhan dengan setia, kita dapat menggenapi tujuan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin datang di hadapan-Mu. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin bersorak-sorai, Bapa. Terima kasih atas anugerah kasih setia-Mu, Tuhan. Tidak henti-hentinya kami ingin mengucap syukur Tuhan kepadamu. Berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau Allah kami yang begitu baik. Engkau Allah kami yang begitu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin terus bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama nyanyikan pujian. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
bukan karena kehebatan kami ada di sini Tuhan. Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, kami ada pada hari ini. Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kami sukacita, dan Kau memberikan hari yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap melompat dan memuji nama-Mu. Yang siap katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Ya. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Let's go. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi.
Tuhan yang benar. Yesus satu-satunya. Karena dialah gunung batu kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Berikan sorakan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bernyanyi. Memuliakan namanya. Mari. Bakar. Let's go. Jump, jump. Kita nyanyikan sama-sama. Katakan, kau gunung batu. Let's go. Kau gunung batuku dan kau kota benteku tak aku ragu. Dia yang menjamin hidup kita. Yes. Lagi. Kau keselamatan dan kau yang membelaku tak aku takut. Rasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkat. Mari semuanya. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Namun sekarang janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam manusia, Engkau Tuhan yang benar. Karena dialah Tuhan satu-satunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku mau ngajak semua kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Let's go. Mari katakan, kau gunung batuku. Semuanya. Kau gunung batuku dan kau kota benteng takkan taat. Ini nyanyian kami Tuhan. Mari sama-sama katakan lagi. Kau keselamatanku dan kau yang membela. Takkan ku takut Tuhan. Karena apa? Mari semuanya nyanyikan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Mari kita menari untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan yeah. Musik memuji Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang benar Bapa. Ini nyanyian kami. Ini pujian kami. Mari sama-sama katakan. Walau badai. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Angkat tanganmu. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Oh, hanya Dialah yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang layak disembah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyaksikan breaking news. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Tapi yang hari ini khusus kita ibadah untuk merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-26 tahun. Akan ada beberapa penekanan breaking news yang akan saya sampaikan. Yang pertama, jadwal ibadah untuk ibadah umum setiap jam 7.30 dan jam 10 pagi yang akan disertai dengan ibadah abi atau ibadah sekolah minggu di jam 10 pagi. Lalu sorenya ada ibadah RPBI atau untuk remaja pemuda di jam setengah 4 sore. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu dapat mendorong anak-anaknya agar dapat mengikuti ibadah kategorial yang telah disebutkan. Lalu berikutnya, tim edukasi GBI Citra Garden 2 kembali mengadakan Encounter Camp dengan tema Welcome Home yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 11 Agustus 2024 di Organik Pelangi Farm, Sentul, Bogor. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi Saudara Leo atau Saudari Dian atau Ibu Erni atau Bapak Dani Juti. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri karena pastinya akan sangat memberkati. Berikutnya, Youth Community Service kembali mengadakan Back to School untuk anak-anak remaja. Acara ini akan dilakukan pada hari Sabtu depan, tanggal 27 Juli 2024, jam 6 sore. Kami berharap agar Bapak dan Ibu dapat mendorong anak-anaknya yang masih remaja dapat mengikuti acara Back to School ini. Karena selain kita akan fellowship dan seru-seruan bareng, pasti acara ini akan sangat memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara masih memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi Saudara Julio. Dan untuk acara ini ada dress code yaitu uniform school atau seragam sekolah. Lalu berikutnya, selain gereja kita yang merayakan ulang tahun, WBI juga mengadakan ibadah dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-26. Mengundang para wanita di tempat ini untuk bisa bersama-sama merayakan ibadah ulang tahun yang akan dilakukan di hari Sabtu depan juga tanggal 27 Juli 2004 di jam 2 sore. Ibadah juga pastinya akan dimeriahkan dengan acara-acara yang menarik seperti parodi, gerak dan tari, dan pastinya juga ada door prize dan souvenir. Dan untuk memeriahkan acara ini disarankan untuk para wanita untuk memakai dress code kebaya atau batik. Namun tidak diwajibkan jika hanya disarankan dan jika wanita di tempat sini punya. Tapi mungkin kalau misalkan wanita-wanita kan biasanya suka selfie dan foto ya. Jadi kalau misalkan biar bagus nih fotonya bisa boleh ikut dress code-nya juga kebaya atau batik biar nanti pasti foto bagus dan seragam semuanya. Jadi pastikan wanita-wanita di tempat ini dapat hadir di ibadah WBI dan mengajak saudara dan teman-temannya agar bisa sama-sama mendapatkan berkat yang luar biasa. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan jika ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, bisa melambaikan tangan, nanti akan ada tim asyir yang membantu. Atau persembahan juga dapat diberikan melalui QR yang ada di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih akan semuanya. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk dapat memasukkan amplop persembahan ke kotak yang telah disediakan di kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di hari yang spesial ini gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-26. Semua atas anugerah Tuhan, amin. Semua bukan karena kekuatan kita sendiri, bahkan dalam kehidupan kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita bangun pagi dengan kekuatan yang baru, semua atas anugerah Tuhan, amin. Kita masih bisa berjalan, kita beraktivitas. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur, untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Bahwa kita ada saat sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan
Kami nyanyikan bukan hanya dari bibir lidah kami Tuhan, tapi dari hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar. Ini kami ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Yesus, Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan. Anugerah-Mu Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Yesus. Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita nyanyikan dari awal. Kita katakan Engkau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Kasih setiaku selalu menyertai engkau. Jangan takut dan jangan gentar. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, tetap percaya Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Dia memberikan kekuatan bagi kita semua. Ini kami Tuhan. Kami mau bersyukur punya Allah yang besar. Engkau Allah yang setia. Dengan hati kami, dengan mulut kami Tuhan. Kami mau bersyukur bagi Engkau Yesus. Engkau melihat hati setiap kami Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus Kau memberikan kekuatan, ketegaran bagi kami. Kami berjalan bersama Engkau Yesus. Ini naikkan syukur kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur selalu Yesus. Kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau lihat Tuhan hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur
salah satunya adalah membuat kami berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Keberhargaan yang kau berikan kepada kami Tuhan, untuk membuat kami menghadapi tantangan ini. Sekalipun ada banyak hal di depan kami, orang tidak menghargai kami, orang merendahkan kami, orang tidak peduli dengan kami, tetapi di matamu kami sangat berharga. Engkau menghargai kami sepenuhnya, Engkau menerima kami sepenuhnya Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, kami mau dengar pesan firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami karena hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus, saudara yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur kepada Tuhan 26 tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Citra 2 telah berumur ya saudara. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-26 dan saya mau sampaikan buat kita semua selamat ulang tahun. Bilang sebelahnya selamat ulang tahun. Ya, bilang kamu yang ulang tahun loh ini, bilang jangan diam aja. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tidak berasa 26 tahun berjalan dan tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Grow Stronger. Sesuai dengan tema kemarin tentang konferensi Strong Family Konferensi, saudara bicara tentang Grow Stronger. Tuhan mau kita makin hari makin bertumbuh. Umur 26 nanti saya mau sampaikan yang berkaitan secara perkembangan fisik, fisiologis, perkembangan psikis, psikologi, dan secara perkembangan iman kita. Kita mau mengukur sejauh mana bahwa kita ini sudah mengalami sebuah pertumbuhan. Puji Tuhan. Kita mau lihat firman Tuhan di dalam, ada 2 ayat yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Ayat ini disampaikan melalui Musa bahwa ketika memberitahukan kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal 28 dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berkat, yang kedua adalah bicara tentang kutuk. Zaman itu saudara kalau nggak melakukan firman ya kutuk. Tetapi kalau kita nggak melakukan firman Tuhan bukan kutuk. Bilang sebelahnya bukan kutuk. Tapi kamu hidup susah gitu aja lah ya. Nggak ada kutuk lagi. Karena di dalam Kristus kita tidak ada kutuk saudara. Tetapi kalau kita sudah disediakan yang namanya kasih karunia dalam hidup ini, kita menyanyiakan, maka saudara tidak akan pernah mengalami apa-apa. Itulah sebabnya di dalam kitab Ulangan itu dikatakan bahwa kamu tidak lagi menjadi, akan menjadi kepala bukan ekor. Aku akan mengangkat engkau. Ternyata saudara di dalam perjanjian baru, saudara sangat banyak ayat-ayat bicara tentang pertumbuhan. Salah satunya adalah ketika Rasul Paulus mendorong Timotius untuk bertumbuh. Paulus berkata, karunia yang ada padamu, kasih karunia yang ada padamu, talenta yang ada padamu, yang telah diteguhkan oleh orang-orang khususnya. Paulus berkata, aku telah menumpangkan tangan atasmu supaya itu dimaksimalkan. Dan itulah sebabnya Paulus salah satu ayat firman Tuhan berkata kepada Timotius, perhatikanlah semuanya itu. Memperhatikan apa? Tentang pertumbuhan imannya, pertumbuhan tentang karakternya, pertumbuhan tentang kerohaniannya, dan kemudian memaksimalkan potensinya. Maka Paulus berkata, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, potensi dalam hidup kita, kehidupan kerohanian kita, karakter kita nggak akan nampak kalau kita itu diem. Tetapi ketika kita itu bereaksi, ketika kita manifestasikan, kita ekspresikan, baru orang lain itu akan melihat
bahwa sebenarnya seperti apa saudara. Karena apa yang ada di dalam hati, saudara, di dalam kitab Injil Matius, perbendaharaan di dalam hati ini keluar lewat mulut kita, lewat perilaku kita. Itulah sebabnya saudara, kita rindu saudara kita mengalami yang namanya pertumbuhan, sehingga ketika kita bertumbuh saudara, orang bisa melihat seperti apa sih kita ini. Ya, orang akan lihat. Nah, beberapa waktu saudara ketika saya meninggalkan kota kampung kami menuju kota Jakarta, setelah 1 tahun saya balik lagi, saya lihat anak-anak dulu yang masih padahal baru 1 tahun ya, tiba-tiba kamu udah gede gitu ya. Sama saudara, dulu di sekolah minggu ya kayaknya masih, sekarang udah gede ya. Terus waktu saya pergi untuk 7 ibadah penghiburan 7 hari di keluarga orang tua angkat saudara, itu mereka itu yang kenal kami, yang masih kenal kami, langsung waktu ketemu Karen itu dipikir Karen itu Giovanna. Nah itu kan sudah 20-30 tahun lalu gitu loh. Berapa tahun ya? 24 tahun lalu gitu loh. Dia bilang, ini Giovanna ya? Ya bukanlah, ini anak yang ketiga. Jadi ternyata saudara, secara nggak sadar orang itu bisa ngelihat bahwa orang itu ngalami yang namanya sebuah pertumbuhan. Ya dulu Giovanna baru umur berapa tahun? 2 tahun ya, 3 tahun di sana. 2 tahun setengah saudara, ya masih kecil. Nah nggak pernah lagi ke sana. Waktu ke sana kami pergi bertiga bersama dengan Karen, dipikir Karen itu Giovanna, seperti itu. Nah itulah saudara, orang akan melihat bahwa ternyata manusia itu secara jasmani pun juga bertumbuh. Coba lihat sebelahnya, kamu ngalami pertumbuhan enggak? Pertumbuhan kan saudara? Nah pertanyaannya juga saudara, apakah kamu juga mengalami pertumbuhan karakter yang lebih baik sekarang? Nah ya kan? Apa kamu, coba tanyalah saudara, tanya ini santai sajalah saudara. Nanti kalau saudara tegang, saya khotbah saya sampai jam 2 malahan. Nah coba tanya, bagaimana dengan kerohanianmu? Ngerasain bertumbuh enggak sana? Ya, saya pikir bertumbuh ya saudara ya, bertumbuh. Ya, itu. Ya, setiap kita lah pasti ngalami pertumbuhan. Tapi kalau nggak ngalami pertumbuhan, aduh, kasihanlah saudara ya. Ya, kita dari dulu sampai sekarang jadi orang Kristen, dari dulu sampai sekarang orang bilang cuman itu aja gitu loh, masih kayak begitu aja gitu ya. Nah memang kadang-kadang secara fisik jujur ya saudara, ketika kami meninggalkan tempat pelayanan kami di kampung itu saudara, setelah sekian tahun saya balik nggak berubah-berubah ya gitu aja ya, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang berubah, nggak berubah. Terus kalau di kampung kami saudara itu ada pasang spanduk. Ya, pasang spanduk selamat hari Natal dan tahun baru. Itu bulan Desember dipasang. Udah ada yang ketawa. Desember berikutnya belum dicopot dan bahkan bertahun-tahun nggak dicopot tuh. Kalau tema sih nggak apa-apa, tapi itu nggak dicopot-copot gitu loh saudara. Ya saya ngerti pasti pergumulannya. Kalau nyopot ganti saudara kan harus bikin baru lagi kan, bayar itu ya. Ya. Tapi saya percaya saudara sebenarnya yang seperti itu pun pengen ngalami perubahan. Setuju, katakan amin. Pengen ngalami pertumbuhan. Nah saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat yaitu tentang pribadi yang menjadi figur kita, Christ Center. Kita akan beberapa waktu yang lalu tiap bulan kita membahas tentang tipologi tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara. Nggak salah memang itu adalah contoh-contoh di mana ada contoh yang baik, ada contoh yang nggak baik. Tapi hari ini saya membawa saudara, contohnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bertumbuh dan makin bertumbuh ya, makin bertumbuh. Nah, kita mau melihat saudara, ada sebuah proses yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus juga. Secara alami, secara manusia, Yesus juga mengalami sebuah pertumbuhan.
Ya, pertumbuhan dikatakan di dalam kitab Injil Lukas nanti kita baca, Yesus itu mengalami sebuah pertumbuhan. Ya, karena dia manusia 100% dan dia juga Allah 100%, tetapi saat itu dia datang ke bumi ini, dia betul-betul manusia 100%. Ya, sama seperti saudara. Itulah sebabnya Yesus bertumbuh dan bertumbuh. Dia mengalami apa yang namanya dimulai dari persiapan dari sebuah pertumbuhan. Persiapan untuk bertumbuh. Persiapan untuk bertumbuhnya seperti apa saudara? Persiapannya bertumbuh, kita lihat ayatnya dulu saudara. Dari starting pointnya adalah Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ini dalam terjemahan lain, Yesus itu secara fisik bertumbuh. Ya, secara hikmat bertumbuh. Saudara, secara knowledge-nya bertumbuh, saudara. Dan ada banyak sisi yang bertumbuh sehingga Yesus bertumbuh dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Itu luar biasa. Berarti hidupnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Nah, apa-apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya saudara, Yesus lakukan, dia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang Yesus alami adalah seperti ini. Ada sebuah proses. Yesus itu sekolah saudara. Jadi jangan berpikir sekolah itu enggak penting. Sekolah itu penting. Ya. Sekolah itu sangat penting. Bilang sebelahnya sekolah itu sangat penting. Bilang sebelahnya, gimana kalau aku sudah 60 tahun ke atas? Enggak apa-apa. Sekolah itu enggak ada batasnya. Ya, istilahnya belajar itu enggak ada batasnya. Ya. Belajar enggak ada batasnya. Ada istilahnya John Dewey. John Dewey itu berkata bahwa belajar itu adalah lifelong education. Apa? Lifelong education. Long live education. Lifelong education. Belajar seumur hidup. Hah? Long education. Ya, long education. Tapi John Dewey menulis lengkapnya adalah lifelong education. Itu John Dewey adalah seorang ahli pendidikan dari Amerika. Jadi kita perlu belajar. Yesus pun juga belajar. Bilang sebelahnya, kamu juga perlu belajar ya. Belajar. Saudara, makanya di tempat ini saudara, gereja ini menyediakan sarana belajar saudara. Belajar lewat pemuridan, belajar lewat komsel-komsel, saudara, ada IKEM, itu adalah sarana belajar. Saya bersyukur kepada Tuhan, tapi saya percaya itu ditaruh Tuhan di dalam hidup saya. Ketika saya menyelesaikan S1 saat itu, saya itu menulis tentang bagaimana jemaat itu harus dibina lewat pembinaan tersebut, saudara, jemaat itu akan bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Dan itu saudara mendarah daging sampai hari ini di dalam hidup saya. Makanya ketika dipercayakan tahun 98 pada bulan Januari untuk menggembalakan, pikiran dan hati saya adalah bahwa jemaat itu perlu mengalami pertumbuhan lewat pembinaan. Ya saudara, selain tugas gereja itu ada marturia, ada yang namanya diakonia, ada didaskalia, ada yang namanya koinonia, ada yang namanya penata layanan. Ya saudara, paling tidak jemaat itu harus didaskalia seperti itu. Yang setuju katakan amin. 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 Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, Yesus juga ngalami saudara, belajar. Makanya ketika ketemu dengan ahli Taurat,
Pikirnya ada yang seringkali berkata, oh Yesus itu ilahi, Yesus itu Allah, makanya ketemu ahli Taurat, ngerti tentang Kejadian sampai Wahyu, bukan, tentang 5 kitab Taurat. Jadi karena Yesus adalah ilahi, no, Yesus belajar saudara. Yesus belajar umur 5 sampai 10 tahun, itu Yesus belajar. Ya seperti anak-anak sekarang belajar, tetapi bedanya bahwa Yesus belajar itu 5 sampai 10 tahun itu membaca Alkitab dan hafal. 5 kitab Taurat itu dihafal loh saudara. Hafal semua. Titik komanya hafal. Tanya sebelahnya, kamu berapa ayat hafalnya? Ya, bener loh. Ya saya juga nggak hafal. Tapi ketika khotbah begini ayat muncul semuanya. Saya tahu bahwa itu Roh Kudus yang menolong kita, amin. Ya, karena firman Tuhan berkata Roh Kudus akan mengingatkan. Mengingatkan itu pernah diberitahu. Loh kalau nggak pernah baca gimana mau diingetin? Nggak mungkin saudara. Ya, Yesus juga belajar saudara. Makanya kita perlu belajar. Itulah sebabnya saudara selama 26 tahun dari Januari 1998 dipercayakan. Kemudian pada 21 Mei ya kan kenaikan Tuhan Yesus, ya Yesus naik ke surga, Pak Harto turun dari istana, itu kan. Pas itu saudara. Ya kan? Ya maksudnya waktu itu diturunkan gitu loh. Itu kok bisa persis ya nggak tahu juga. Nah, saat itu terjadi kerusuhan pada tanggal. Nah itu kerusuhan saudara. Itu lagi sewa ruko waktu itu kami. Ya. Dan itu ngumpulin duit susah sekali. Udah sewa 2 tahun ternyata kerusuhan. Ruko mau dihancurin. Waduh ngeri juga saudara. Saya tidur di depan pintu saudara. Bawa pentungan waktu itu. Bawa pentungan. Tapi ketika ada berita. Mau diserang. Lari juga saudara. Karena ketakutan waktu itu. Saya baru kali itu saudara dengar bunyi senapan, jeder, jeder, jeder. Itu di depan sana di bundaran itu, di Citra 2 sini kan ada bundaran itu. Di ruko itu, waktu bunyi jeder, jeder. Saya dari Blok G lagi jalan, langsung tiarap saudara. Saya belum pernah dengar namanya apa tembakan-tembakan gitu. Ternyata itu, waduh ngeri sekali mencekam. Itu saudara. Dan walaupun demikian, bulan Mei itu pelan-pelan saya dengan Ibu Agustina mulai, karena konsepnya adalah pembinaan supaya orang yang dibina akhirnya mengerti, menjangkau jiwa. Saudara, itulah sebabnya konsep 4 hal itu kami pegang: memberitakan firman, mengabarkan firman, memenangkan jiwa. Kemudian yang ketiga adalah memuridkan mereka, membina mereka. Yang keempat mengutus mereka. Setelah diutus, saudara, mereka memenangkan jiwa, mengabarkan jiwa, memberitakan jiwa, memuridkan, mengutus. Itu yang membuat jemaat itu bertumbuh. Pemuridan itu seperti itu. Pemuridan itu bukan koinonia. Wah nyaman dengar firman, aduh enak di telinga tapi nggak lakukan apa-apa. Tujuan kami navigator itu, navigator itu saudara, supaya keluar menjangkau jiwa. Tapi ikut pemuridan bertahun-tahun cuman diem duduk nggak ngapa-ngapain, itu bukan pemuridan, itu bukan pembinaan. Nah kami lakukan dengan istri. Ya saya siapin firman, istri main keyboard saudara. Waktu itu cuman berdua aja. Dia main keyboard saudara. Saya pimpin pujian. Oh ganteng-ganteng gini pimpin pujian dulu saudara. Belum pernah saya nyanyi saudara ya. Sendirian gitu solo. Saya takutnya semua yang di sini tuh itu collab semua. Makanya saya nggak pernah mau jadi WL lagi saudara ya kan. Terus satu saat saudara, saya pegang gitar, saya main gitar. Ada siapa itu bilang anak pemuda tuh, wih Pak Markus bisa main gitar. Lah iyalah dari awal dulu saya main gitar CGF gitu saudara. Dipikir saya nggak bisa main karena dulu begitu, pergi komsel gitar di punggung saudara. Gitar saya taruh di punggung, naik sepeda, skuter. Waktu itu Geovana saya gendong di depan karena ibu lagi ngurus Priscilla masih kecil. Jadi gitu, komsel pergi. Kemudian ke Citra 5, Citra 3,
Jemaat itu komselnya jam 8 mulai, jam 10 setengah 11 baru pulang. Emang gak ngerti capeknya saya. Enggak saudara. Giovanna itu sampai trauma. Dia bilang, C ikut yuk, mau kemana? Komsel, enggak mau lah, kenapa? Karena jam 10:30, kadang-kadang jam 11 baru pulang. Karena kalau udah itu dia udah capek ngantuk, besok harus sekolah. Tidur di paha ini, saya main gitar, nyanyi, terus sharing firman. Dia udah tidur, pulang, naik sepeda lagi di sini. Saya gendong pakai jarit gitu, udah begini udah tidur. Tapi saya percaya sebuah saya nggak bilang perjuangan lah, saya bukan pejuang saudara, ya, tapi menghasilkan sesuatu. Yesus berhasil menjadi pribadi yang ngerti firman Tuhan. Nah, setelah lulus saudara, maka Yesus diwisuda. Makanya perlu afirmasi, diteguhkan. Saudara perlu diteguhkan, saudara dapat kebenaran firman diteguhkan. Ayo firman ada dalam hidupmu. Saudara perlu maju, bertumbuh. Ayo layani Tuhan, ayo jangkau jiwa. Jadi saudara tidak hanya saudara datang ke gereja cuma datang diem, diajak nyanyi pun lipat tangan. Kadang jadi penonton. Ya, memang perlu ditonton sih ini yang di depan ini ya. Tapi saudara, mereka itu bukan sekedar worship leader, kata seorang ahli tentang pujian penyembahan, tetapi adalah song leader. Artinya membawa saudara menyanyi kepada Tuhan. Jadi memimpin saudara ngajak nyanyi. Fokusnya bukan ke mereka, tapi fokusnya kepada Tuhan. Saudara dengerin saya, memang fokus ke sini. Ya saya tadi agak cemburu sedikit, tapi ya saya kan orangnya cincai lah saudara gitu ya. Ketika saya ngomong terus saudara ada anak lewat, saudara ngeliatin sana, saya cemburu sekali saudara. Gimana tidak, aku diabaikan. Enggak saudara, enggak. Saya suka anak-anak ya, karena ini gabungan jadi anak-anak ada. Bapak ibu biarin anak-anak mau ngomong mau apa. Saya tahu anak itu walaupun ngoceh begitu lebih peka dari bapak ibu. Ketika nanti ditanya dia lebih ngerti loh dari bapak ibu. Coba pulang mereka nggak ikut nyanyi, ini pimpin pujian nyanyi. Nanti pulang dia nyanyi dari bait pertama sampai akhir hafal. Tapi bapak ibu nanti suruh nyanyi kayak ikan begini-begini doang. Makanya saya itu menghargai anak-anak. Saya menghargai anak-anak. Jadi biarkan anak-anak itu mau ngapain ya kan. Mau jalan-jalan di sini, mau naik di sini, nemenin saya khotbah nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Yang jadi masalah, saudara perhatiannya ke sana. Makanya perhatiannya ke saya aja. Oke lanjut. Jadi saudara ada yang namanya afirmasi. Yesus diafirmasi saudara oleh Bapa di sorga. Dan setelah diafirmasi kuat. Dan setelah kuat saudara, bahwa hidup ini tidak luput dari yang namanya temptation. Without temptation artinya tidak pernah luput kita. Artinya apa? Kita itu setiap saat harus menghadapi itu. Kita melewati itu. Tapi percayalah saudara, ketika kita melewati itu, kita akan overcome, kita akan melaluinya, kita akan mengatasinya, kita akan menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Tapi satu syaratnya adalah ketika kita mau dipersiapkan. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang pola pikirnya itu pola pikir yang cengeng. Ya saudara ngalami masalah sedikit, nangis. Tuhan, engkau dengar doaku apa enggak Tuhan? Jangan-jangan Tuhan tinggalkan saya. Ya kalau Tuhan itu saya gitu, saya bilang, Kat tolong datang sana. Ya kan, keplak kepalanya itu. Tapi Tuhan bukan saya. Jadi Tuhan itu penuh dengan kesabaran. Amin saudara. Makanya udah gak ada begitu lagi. Ngadepin tantangan kembali kepada kebenaran firman. Ngadepin tantangan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ada tantangan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang kayak kemarin Roni Immanuel bilang. Saudara. Iya kan?
Kalau Yesus itu ada dalam itu, roh yang ada padamu lebih besar. Kenapa kita takut gitu loh. Dan ada roh Yesus, ada iman Yesus, ada kuasa Yesus, ada Roh Kudus. Dan bahkan di dalam Roma pasal 8 dikatakan saudara bahwa roh Allah yang diam di dalam kamu, yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu saudara, diam di dalam hidupmu, akan juga memberikan kekuatan, membangkitkan. Bukan hanya pada waktu kita ada kebangkitan yang kedua, tubuh yang fana ini, tetapi di dalam hidup ini ada semangat baru, ada gairah baru yang memberikan semangat kepada kita. Haleluya. Jadi kita boleh jatuh, tapi kita bangun. Kita boleh jatuh. Bukan boleh jatuh. Kita jatuh, tapi kita bisa bangun. Saya sih Tuhan juga sebenarnya nggak mengizinkan jatuh. Tuhan nggak menyuruh kita jatuh, tapi kita sendiri yang jatuh. Tapi nggak apa-apa. Ketika kita jatuh, kita perlu bangun, saudara. Kita perlu bangkit dari hal itu, saudara. Itulah sebabnya Yesus diberikan afirmasi, dan kemudian saudara ketika diafirmasi itu makin kuat. Saudara mungkin menghadapi di mana saudara berada, saudara ditolak, saudara tertolak, saudara mengalami banyak hal. Saudara, tetapi kalau kita ini ada afirmasi, ada 4 afirmasi. Afirmasi yang pertama adalah tentang identitas. Identitas saudara adalah identitas di dalam Kristus. Saudara sudah diterima Kristus sepenuhnya, diampuni, ditebus oleh Kristus. Jadi saudara tidak ada lagi penghukuman di antara orang percaya kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang telah diterima. Saudara telah ditebus, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau kita dikasih, ada kasih di dalam hidup kita, saudara. Kita tidak perlu lagi istilahnya ngemis-ngemis kasih. Karena kita memiliki, kita justru yang akan berbagi kasih. Kita yang ditolak, saudara. Kita perlu juga memberi penerimaan kepada orang yang menolak kita. Seharusnya begitu. Kita perlu sadar tentang itu. Persoalannya kita nggak sadar. Mungkin ada di antara saudara yang sama sekali belum ngerti. Aku sudah pernah ya. Pernah atau belum ya, secara pribadi aku itu berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Dan sekarang masuklah di dalam hidupku, jadilah Tuhan atas hidupku dalam nama Yesus. Pernah gak kita lakukan seperti itu? Mungkin secara confess sederhana sekali, tapi itu yang akan menolong kita untuk memiliki saudara yang namanya peneguhan yang Tuhan teguhkan lewat itu. Sehingga kita ngadepin tantangan, kita tidak akan tergoyahkan. Kita ngadepin tantangan, kita tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini, saudara. Nah yang kedua saya mau sampaikan, poinnya cuma 2. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita itu sudah dipersiapkan, gambarannya seperti Yesus dipersiapkan, dia belajar, kemudian saudara diteguhkan, dan kemudian melewati semua tantangan-tantangan dalam hidup ini. Yang kedua saudara, pentingnya adalah bagaimana kita itu mewujudkan yang namanya pertumbuhan-pertumbuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk itu saya mau mengajak saudara, untuk kita bisa mewujudkan pertumbuhan, pilihannya hanya satu. Sama-sama, change or die. Bilang sebelahnya, change or die. Do you know change or die? Mau berubah, bertumbuh, atau mati. Petinju sehebat dan sekuat apapun, kalau dia cuman bertahan aja, lama-lama kolab, betul nggak? Makanya petinju itu bukannya bertahan, tetapi juga menyerang. 2 strategi yang dilakukan. Bertahan, ada kesempatan menyerang. Atau dia terus menyerang. Ya. Tapi dia jaga-jaga. Hidup juga begitu saudara. Hidup itu kalau bertahan, lama-lama akan punah. Lama-lama akan bertahan itu sebenarnya sudah stuck saudara. Udah langkah stuck itu adalah bertahan. Ya. Masa COVID kemarin saudara bertahan kan ya. Bertahan hidup ya. Itu kalau udah bukan hanya 3 tahun, 10 tahun mungkin saudara udah collab semua itu ya kan. Kolab pasti. 3 tahun aja perusahaan udah pada kolab. Kenapa? Namanya bertahan. Tapi
orang yang bertahan terus menerus lama-lama akan punah, akan hilang. Tapi kalau kita itu agresif, kita itu ada action, ya memang pilihannya juga akan kalah dan menang. Tapi paling tidak kita lakukan itu. Nah saudara, ini bicara tentang bagaimana kita bisa bertumbuh. Pilihannya adalah saudara mau bertumbuh atau mau mati. Saudara mau berubah atau mati saudara. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. 2, 3. Ya, saudara, ini ayat gambaran tentang seekor Raja Wali. Orang percaya digambarkan seperti seekor Raja Wali. Yesus juga sebagai gambaran sang Raja Wali. Ya, ayat ini juga ada di dalam Ulangan pasal 31, ya, Ulangan pasal 31 tentang Raja Wali yang mengerami telur sampai telur itu menetas dan anaknya, anak Raja Wali dilatih sampai bisa terbang. Nah, saya mau cerita tentang Raja Wali. Ini Raja Wali itu pilihannya adalah change or die. Ini dia. Ada jenis-jenis Raja Wali, ada banyak sekali jenis Raja Wali, saya tidak cerita. Tetapi Raja Wali itu punya umur maksimal 70 tahun. Bisa lebih dikit. Umurnya panjang. Ya, bilang sebelahnya kayaknya juga mirip-mirip umur kita nanti itu ya. Tapi yang ada 80 juga gak apa-apa ya kan. Ada yang umur 80. Papa saya meninggal 86. Ya, cukuplah umurnya ya. Nah, ini Raja Wali gagah sekali. Dan mencapai umur 70. Tetapi saudara, ketika Raja Wali ini umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, dari umur antara 5 tahun sampai dengan umur 35 tahun itu gagah sekali. Ya, saudara bisa lihat itu domba seberat mungkin 80 kilo ya. Ya, itu bisa diangkat. Bisa dengan patuknya bisa dibawa terbang. Berarti itu kekuatan Raja Wali luar biasa. Tapi pada waktu umur 40 tahun, itu paruhnya udah mulai panjang dan mulai menekuk ke dalam. Sehingga tidak bisa untuk mematuk. Bulunya itu dalam bahasa Belanda itu sudah pada sengkleh itu saudara. Do you know sengkleh? Sudah nggak kuat lagi karena saking tebelnya. Bulu-bulunya itu tebel sekali. Ya. Kemudian kukunya, cakarnya itu juga kukunya itu udah melengkung semuanya. Jadi nggak bisa untuk nyengkeram. Satu-satunya cara Raja Wali itu kalau mau hidup dia harus berubah. Tapi satu-satunya cara kalau dia mau mengakhiri hidup, dia terus membiarkan itu. Maka dia akan kelaparan karena udah nggak bisa cari makan, udah nggak bisa terbang, mati saudara. Itulah sebabnya untuk bertumbuhan ada pilihan change or die. Coba lihat sebelahnya sekali lagi. Bilang sebelahnya. Aku biasanya ngumpet di belakang mimbar ini nggak bisa untuk ngumpet lagi nih. Change or die. Ini logat, ini dialek logat saya ini. Change or die. Ya. Jadi saudara itu dia perlu pergi ke atas gunung yang tinggi. Naik kurang lebih saudara 3 kilo. Gunung yang beberapa di Indonesia rata-rata 3.000 meter. Naik di sana. Dan kemudian dia seperti ayat tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan
artinya membuat sebuah ikatan tali dengan Tuhan. Yang terhubung dengan Tuhan akan dibaharui kekuatannya. Hanya orang yang mau connect sama Tuhan yang akan dibaharui. Makanya bulunya semua rontok dengan cara apa? Paruh yang masih bisa dipakai dan cakar yang masih dipakai itu untuk berusaha untuk mencabuti bulu-bulunya. Dan kemudian saudara sampai betul-betul rontok. Dan setelah itu kukunya dipatuk-patukan ke batu cadas yang tajam. Sehingga saudara berdarah-darah. Mulutnya, paruhnya dipatuk-patukan sehingga berdarah-darah. Saudara, untuk mengalami perubahan tidak perlu saudara kayak begitu berdarah-darah. 26 tahun saya melayani, ya memang ada suka duka, tapi saya nggak sampai berdarah-darah itu. Sudah pernah lihat saya khotbah di sini tiba-tiba keluar darah dari hidung itu enggak kan? Ya kan? Enggak ada kan? Ya. Terus kemudian dari mata itu enggak ada kan? Saya percaya kita enggak perlu berdarah-darah untuk berubah. Karena perubahan dimulai dari karya Yesus di atas kayu salib. Dia yang sudah mati lebih dahulu berkorban berdarah-darah buat kita. Ya, itu dia. Kayaknya sudah harus selesai saya kayaknya. Saya lanjutin aja. Nah, conclusion sudah. Ayo maju ke depan. Sudah selesai saya. Ayo maju ke depan. Pemain musik mana? Ya. Dan saudara Raja Wali yang 40 tahun itu diberi umur sampai 70 tahun. 30 tahun lagi setelah bulunya mulai pulih. Kukunya sudah mulai pulih lagi. Paruhnya sudah mulai pulih. Raja Wali diberi kesempatan untuk hidup. Kita juga demikian. Saudara, hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh. Kalau tidak, saudara, kita akan mati hilang. 26 tahun ulang tahun gereja kita, saya berharap saudara mengalami sebuah pertumbuhan. Ya, pertumbuhan demi pertumbuhan. Saya percaya itu saudara. Dan seperti fase kehidupan itu adalah fase yang bertumbuh saudara. Kita juga mau mengalami itu. Tapi juga yang kedua saudara, kalau kita tidak mau bertumbuh, pilihannya berubah atau mati. Bapak terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kebenaran firman-Mu boleh mendorong kami Tuhan untuk kami mengalami sebuah pertumbuhan. Kami mau belajar tentang pertumbuhan demi pertumbuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami bertumbuh ada banyak hal yang kami kerjakan di dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu pada saat ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu dapat termeterai di dalam hidup ini. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ya, mari beri tepuk tangan. Tepuk tangan kepala. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. 26 tahun sudah, perjalanan panjang yang penuh dengan penyertaan Tuhan membuat kita semua bersyukur atas segala karunia yang telah diberikannya kepada gereja kita tercinta, GBI Citra Garden 2. Tentunya sebuah acara ulang tahun tidak akan pernah lengkap tanpa adanya prosesi tiup lilin yang disertai pemotongan kue. Oleh karena itu, dengan hormat saya mengundang untuk dapat naik ke atas mimbar Bapak Markus Sudarji dan Ibu Agustina Maria selaku Gembala GBI Citra 2. Para Board of Leaders, Ibu Hana Mardianto, Bapak Edi Mardianto, dan juga Bapak Kristanto Setiadi. Serta Bapak Dani Juti selaku PIC ulang tahun GBI Citra Garden 2 yang ke-26. Mohon Bapak dan Ibu Gembala untuk menyalakan lilin ulang tahun.
jemaat dipersilahkan untuk berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Panjang Umur. Mari sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Lagi umur panjang. Panjang panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sekali lagi. Tuhan berkati. Lilin ulang tahun akan ditiup secara simbolis bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak dan Ibu Gembala dipersilahkan untuk memotong kue ulang tahun. Diiringi dengan tepuk tangan yang paling meriah dari para jemaat. Lebih meriah, semakin meriah, lebih meriah lagi. Terima kasih Pak Markus dan Ibu Agustina dan mohon kesediaan Bapak Edi Mardianto untuk berdoa bagi gereja. Ya mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak makasih buat pagi ini. Kalau Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usia bagi gereja kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu selama 26 tahun ini Tuhan. Kami boleh belajar sebuah karakter dalam hidup kami. Kami belajar tentang kerohanian kami Tuhan. Melalui gereja GBI Citra 2. Kami menerima itu luar biasa Tuhan. Biar kami tetap ada di dalam wadah GBI Citra 2 dan kami belajar banyak kehidupan kami melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau pakai kami dari gembala hingga jemaat yang hadir siang hari ini Tuhan. Biar kami boleh menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Membawa jiwa-jiwa ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah dan saudara menerima berkat dari Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim anak-anak muda yang kemarin telah menjalankan tugas panggilan di Strong Family Conference. Tepuk tangan buat anak-anak muda yang telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari dan sampai kemarin dapat terlaksana dengan baik. Saya percaya setiap jemaat yang hadir diberkati oleh Tuhan. Yang kedua buat panitia dari ulang tahun ini yang juga udah berjerih lelah. Oh ya, ketua panitia untuk Strong Family Conference yaitu saudari Citra. Ada ya Citra ya? Ya, sekali lagi tepuk tangan buat anak muda. Kemudian untuk ulang tahun ini ketuanya atau PIC-nya adalah Bro Dani Cuti. Tepuk tangan buat Bro Dani Cuti bersama dengan kru, bersama dengan tim yang ada. Terima kasih semua, terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan. Kalau GBI Citra 2 dapat melewati 26 tahun dan kita percaya hari-hari yang akan datang Tuhan akan terus memakai saudara dan saya menjadi alat di dalam tangannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya yuk kita bertumbuh dan bertumbuh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan selamat ulang tahun, sebelahnya selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan biarlah berkat damai sejahtera Allah turun atas hidup saudara.
Damai sejahtera Allah yang mengawali segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, yang akan terus menuntun langkah hidupmu melalui tuntunan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Selamat siang, selamat ulang tahun, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai sudah rangkaian acara ulang tahun hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan berkati. Happy Sunday semuanya. Sekali lagi happy birthday GBI Cilegon.